Baik, kami dari kelompok 3 dari kelas B, kami ingin memperkenalkan menu kuliner Lamang Tapai dari Minangkabau. Saya Siti Naisyada. Saya Putih Terasati. Saya Citra Ayu Anissa. Saya Muhammad Fikri. Saya Syalini Nailong Landari. Baik, selamat menyaksikan. Kelangkaan makanan tradisional Lamang Tapai berkaitan erat dengan menurunnya nilai-nilai tradisional dalam kehidupan masyarakat. Hilangnya tradisi ini bukan hanya sekedar kehilangan satu jenis makanan, tetapi juga kehilangan sebagian dari identitas budaya Minangkabau. Tradisi dalam membuat lamang tapai dulunya menjadi kegiatan sosial yang mempererat hubungan antar warga. Makanan tradisional ini mencerminkan nilai gotong royong, kekeluargaan, nilai warisan leluhur, dan cara pandang masyarakat. Ketika kuliner seperti lamang tapai tidak lagi dipertahankan, maka warisan budaya yang terkandung di dalamnya ikut terancam punah. Adapun faktor penyebabnya yaitu berupa perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung instan, proses dalam membuat makanan tradisional yang memerlukan waktu yang lama, serta beralihnya minat generasi muda ke makanan cepat saji. Jadi ketika lamang dan tapai bertemu dan disatukan, maka akan terciptakan rasa yang unik dan penuh dengan cita rasa, di mana itu mengartikan bahwa setiap sesuatu itu kita tidak hanya mengejar yang manis saja, tetapi juga bagaimana kita menerima yang asam dengan lapang dada. Baik, dalam pembuatan menu kuliner Lamang Tapai itu mungkin dari lamangnya kita bisa menggunakan 1 kilo beras ketan putih, 1 liter santan kental, 1 sendok teh garam, daun pisang secukupnya, dan bambu kita gunakan sekitar ukuran kurang lebih 30 cm sampai 40 cm. Dan pembuatan tapainya itu mungkin kita bisa gunakan 500 gram beras ketan hitam, dan gunakan juga 1 butir ragi tapai, dan gunakan juga daun pisang secukupnya. Di tengah budaya Minangkabau yang kaya tradisi, ada satu hidangan khas yang selalu hadir di setiap perayaan, yaitu lamang tapai. Di Minangkabau, lamang tapai disajikan pada momen-momen penting seperti Idul Fitri, Idul Adha, upacara Batagak Penghulu, dan Maulid Nabi. Hidangan ini bukan sekedar makanan, tetapi lambang kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Setiap suapan lamang tapai ini membawa kita kembali pada nilai-nilai kekeluargaan dan kebudayaan Minangkabau yang selalu hidup di tengah masyarakat. Di balik rasa manis dan gurihnya ketan, ada kehangatan keluarga, tawa di tengah perayaan, dan cerita panjang tentang tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari dapur Minangkabau, lamang tapai terus mengikat rasa antara masa lalu, kini, dan nanti. Di balik cita rasanya yang unik, lamang tapai mengajarkan makna kebersamaan dan kesabaran. Proses membuat lamang memerlukan waktu dan gotong royong, melambangkan kerjasama antar anggota masyarakat. Sementara tapai yang difermentasi perlahan menggambarkan kesabaran dalam menunggu hasil yang terbaik. Biasanya, lamang tapai disajikan pada hari-hari besar, seperti Idul Fitri, pesta pernikahan, atau syukuran. Di momen itu, makanan ini menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan, dan keharmonisan. Dalam tiap suapan tersimpan pesan leluhur, bahwa hasil terbaik selalu datang dari kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Lamang tapai bukan sekedar makanan tradisional. Ia adalah warisan budaya yang mengikat hati, mengingatkan kita untuk selalu menghargai proses dan menjaga silaturahmi antar sesama. Pembuatan tapai yaitu diawali dengan memisahkan ketan hitam yang bagus dan yang kurang bagus. Selanjutnya ketan hitam akan dimasak seperti nasi atau ditanak. Kemudian ketan hitam tersebut diberikan ragi, lalu akan difermentasi selama 3 hari. Difermentasi selama 3 hari dengan media yang tertutup, tidak boleh masuk udara sedikit pun.
Baik, kita masuk ke proses pembuatan lamang. Yang pertama yang perlu disiapkan yaitu bambu, pucuk daun pisang. Kemudian pucuk daun pisang tersebut dimasukkan ke dalam bambu dan setelahnya dimasukkan beras. Setelah beras dimasukkan, nanti diberikan santan lalu dibakar. Proses pembuatan lamang ini membutuhkan waktu yang cukup lama, lebih kurang sekitar 7 jam.